Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di 1001 Ide. Pada episode kali ini kita akan membahas kunci jawaban tematik untuk kelas 5, halaman 112 sampai dengan halaman 121. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, jangan lupa untuk selalu berdoa agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan adik-adik buka buku tematiknya untuk di halaman 112. Jadi perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar. Jadi yang pertama adalah orang sedang bekerja bakti atau bergotong royong membersihkan saluran air. Yang kedua ini sedang memperbaiki rumah. Yang ketiga ini sedang mengumpulkan dana untuk membantu orang yang terkena musibah, gitu kan. Selanjutnya jawablah pertanyaannya. Diskusikanlah bersama dengan teman-temanmu berdasarkan pertanyaan berikut ini. Pernahkah kamu melihat peristiwa serupa terjadi di sekitarmu? Alternatif jawabannya iya, pernah, gitu kan. Faktor-faktor apa sajakah yang memengaruhi peristiwa tersebut terjadi? Yang pertama, lingkungan sekitar yang kotor, selokan atau sungai tersumbat sampah, membangun fasilitas umum, dan membantu warga yang terkena musibah. Mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Karena ingin lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Selanjutnya di halaman 113 ada teks mengenai, pada kolom ayo membaca, ada teks mengenai pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Jadi silahkan adik-adik baca teks tersebut dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 3. Kemudian adik-adik pahami dan nanti jawab pertanyaannya di halaman 114. Dari artikel tersebut tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf, lalu carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tuliskan tugas itu dalam tabel di bawah ini dan jawabannya akan seperti ini. Jadi untuk paragraf kakak ngambil contoh ya. Yang pertama di paragraf 1, pikiran utamanya adalah secara geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Informasi pentingnya apa? Batas-batas geografis ini memberi sejumlah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Begitupun di paragraf kedua dengan di paragraf yang ketiga. Sekarang di halaman 115, jadi kesimpulannya adalah secara geografis Indonesia diapit 2 samudra dan juga 2 benua. Letak yang sangat strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Masih di halaman 115, berdasarkan bacaan tersebut atau sumber informasi lainnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitarnya? Jadi bangsa Indonesia memandang negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Yang kedua, apakah sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakatnya? Nah, ini ada 2 hal yang memberikan pengaruh kepada Indonesia karena letak geografisnya. Selanjutnya di pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakatnya? Jadi pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakatnya melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Sekarang di halaman 116, apa yang dimaksud dengan kebudayaan daerah? Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerah Indonesia. Jadi bentuk budaya daerah Indonesia itu pertama kesenian daerah, yang kedua pakaian tradisional, yang ketiga rumah adat, dan yang keempat adalah makanan khas. Tuliskan beberapa bentuk budaya daerahmu. Jadi untuk pertanyaan ini disesuaikan ya dengan tempat tinggal siswa atau asal siswa berasal. Misalkan untuk di daerah Jawa Barat, itu budaya daerahnya itu ada tari jaipong, ada tari merak, ada juga kesenian angklung dan kesenian calung. Pada halaman 118 pada kolom ayo membaca, silakan adik-adik baca teks dan pahami teks tersebut.
dengan judul Masyarakat Bali yang Bersatu. Kemudian adik-adik jawab pertanyaannya di halaman 119. Jadi bacalah kembali dengan saksama artikel di atas dan amatilah gambarnya, lalu diskusikanlah pertanyaan berikut ini bersama dengan teman sebangkumu. Nanti di halaman 120 ada pertanyaan, menurutmu mengapa para pecalang itu mau menjaga keamanan umat Islam? Jawabannya, karena pecalang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan desa dalam melaksanakan kegiatan agama, upacara adat, dan kegiatan lainnya tanpa memandang agama dan sukunya. Yang B-nya, apakah manfaat yang mereka dapatkan dengan membantu masyarakat muslim menjalankan ibadah agamanya? Yang pertama, terjaganya kerukunan antar umat beragama, dan yang kedua, terciptanya sikap saling toleransi antar umat beragama. Yang C, apakah manfaat yang diperoleh masyarakat muslim di Bali dengan adanya pecalang tersebut? Jelas bahwa masyarakat muslim dapat menjalankan ibadahnya dengan aman dan tenang. Catatlah hasil diskusimu dan dalam bentuk peta pikiran. Jadi peta pikirannya adalah kira-kira seperti ini, gitu kan. Yang pertama, tugas dari pecalang itu nanti ada 2 poin, yaitu tugas pecalang dan satu lagi manfaat pecalang. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 dan jawabannya ini disesuaikan dengan tempat tinggal siswa. Misalnya, masyarakat di sekitar rumahku selalu membantu sesama warga seperti ketika ada warga yang mengadakan acara pesta pernikahan. Masyarakat saling membantu, ibu-ibu membantu memasak makanan, sedangkan laki-laki dewasa membantu mempersiapkan perlengkapan seperti tenda dan lain-lain. Selanjutnya di halaman 121 pada kolom berlatih. Apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan sosial budaya? Yang jelas bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerjasama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Apa saja manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dengan letak geografis yang strategis sehubungan dengan kehidupan budaya masyarakat? Jawabannya adalah bangsa Indonesia mempunyai budaya yang sangat beragam dengan ciri khas daerahnya masing-masing, dan hal tersebut menjadi daya tarik bagi bangsa asing. Di pertanyaan yang ketiga, jelaskan manfaat persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggalmu. Jadi yang pertama, terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman. Yang kedua, tumbuhnya sikap saling toleransi. Dan yang ketiga, terciptanya budaya saling tolong menolong. Selanjutnya pada kolom menurunkan hal menarik apa saja yang kamu dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi untuk jawaban ini silakan adik-adik, cuma adik-adik kira-kira yang menarik seperti apa. Tapi ini kakak ngasih alternatif jawabannya ya, yaitu mengetahui lebih banyak tentang budaya Bali. Tuliskan beberapa pertanyaan yang kamu miliki selama kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, jadi silakan juga adik-adik mau bertanya seperti apa. Kakak ngasih contoh, apakah anggota pecalang dipilih oleh siapa gitu kan. Selanjutnya pada kolom kerjasama dengan orang tua, jadi ceritakan sebuah kegiatan masyarakat di tempat tinggalmu yang menunjukkan persatuan dan kesatuan masyarakat yang berbeda latar belakang budayanya. Ceritakanlah bagaimana anggota keluargamu terlibat dalam kegiatan tersebut, apa saja yang kamu lakukan, bagaimana perasaanmu dan anggota keluargamu terhadap kegiatan bersama tersebut. Ya, misalnya jawabannya seperti ini. Di daerahku ada kegiatan kerja bakti membersihkan selokan. Seluruh anggota keluargaku ikut membantu kerja bakti tersebut. Aku dan keluargaku merasa senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Demikianlah video pembahasan untuk halaman 112 sampai dengan halaman 121. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.